Baik, kita kembali membuat video tutorial cara menginput data atau hasil angket ke layar SPSS untuk diolah sesuai dengan permintaan beberapa rekan yang meminta tutorial sampai kepada dari awal sebenarnya ya. Dari awal yaitu bagaimana menginput data masuk ke layar SPSS seperti ini. Jadi tampilan layar SPSS itu kalau kita buka akan muncul seperti ini. Nah, ini saya menggunakan SPSS 25. Ada juga yang lain sih, ada yang 17 atau ada yang berapapun, hampir sama sih. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok di layar SPSS. Oke, baik. Kita akan melihat bagaimana memunculkan data ini di sini. Kalau Bapak Ibu itu menyebar angketnya menggunakan Google Form itu sangat mudah. Jadi buka saja di Google Form-nya, dibuka di drive-nya. Setelah terbuka drive, Bapak Ibu klik angket yang Bapak Ibu sudah sebar seperti ini. Ini pas saya buka contohnya adalah angketnya Pak Otniel ya. Kemudian Bapak Ibu klik di sini respondennya, akan muncul nanti tanda hijau di atas sini yang ada tanda kayak salibnya ya. Bapak Ibu klik ini. Klik akan muncul data Excel. Data Excelnya akan muncul seperti ini. Nah, ini perlu di-download dulu Bapak Ibu supaya bisa kita kopinya enak dan juga tersimpan di laptop kita. Bapak Ibu klik ini dulu. Lalu kemudian Bapak Ibu download dengan sistem Excel aja. Di-download, klik. Nanti setelah itu akan masuk di folder download di laptop Bapak Ibu masing-masing akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik dan akan muncul seperti ini. Ini sudah di laptop saya, jadi bukan lagi di drive saya, tapi sudah di laptop ya pada saat kita mendownload. Nah, ini kita harus hitung skor totalnya dulu Bapak Ibu supaya memudahkan kita. Kita buat di satu variabel saja. Ini sampai item 16. Oke. Ini saya kosongkan dulu karena saya akan terangkan ke Bapak Ibu bagaimana menghitung skor total di Excel. Gini dia, oke. Lalu ini juga saya hilangkan dulu jadi betul-betul sama seperti awal. Nah, ini Bapak Ibu pada saat buka ini karena ini X, ini Y, kita beri jarak di sini 1 supaya saya bisa menghitung skor total. Nah, ini dia. Untuk total X item 1 sampai item 16, kita buat klik sum 2 kali aja. Nah, langsung muncul sum untuk item 1 sampai 16. Nah, ke bawahnya tidak perlu kita klik sum lagi Bapak Ibu. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Ini kursor letakkan di kanan bawah. Lalu sampai dia berubah warnanya agak hitam lebih kecil. Lalu tarik ke bawah. Oke. Nah, setelah ditarik ke bawah kan sudah ya, langsung ada. Nah, ini tinggal kita copy paste. Copy. Ya. Lalu kita masukkan ke, ini saya bukakan baru lagi karena itu sudah ada isinya. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, ini dia, sudah muncul. Pertama kali muncul ini angkanya desimal, makanya di belakang angka itu ada 2 angka di belakang koma. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat semua menjadi angka biasa. Jadi desimalnya kita ubah menjadi 0 semua.
kita ubah menjadi 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, baik. Nah, coba kita cek. Nah, angkanya sudah angka biasa ya. Berikutnya adalah kita mau memberi nama di atas sini. Ini nama, ini asal gereja, ini jenis kelamin, lalu ini kelas, dan ini usia. Kita akan beri nama di sini. Ini tulis nama. Ini asal gereja, asal gereja. Nah, asal gereja 2 kata, dia tidak bisa pakai spasi, jadi kita underscore gereja. Lalu jenis kelamin. Jenis kelamin juga underscore, atau kalau mau pakai satu kata pakai gender boleh. Lalu setelah jenis kelamin kita cek lagi jenis kelamin itu kelas, lalu usia. Ini kelas, lalu ini usia. Oke, sudah ya. Berarti untuk data respondennya semua sudah diberi nama, tinggal memberi nama di itemnya saja. Ini bisa Bapak Ibu mau pakai nomor 1, misalnya nomor 1, nomor 2 boleh seperti itu sampai nomor terakhir. Atau mau pakai tulisan item juga bisa, misalnya item 1, item 2 boleh. Jadi terserah mau pakai nomor atau mau pakai item juga boleh, terserah. Silakan memilih saja. Ini dibuat sampai di bawah karena ini tadi skor total itemnya itu sampai di 16. Berarti yang terakhir itu adalah total. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat nama semua, ini kan akan muncul seperti ini kan. Jadi item 1, item 2 sampai item 16. Coba ya. Kita lihat item 1 sampai item sudah. Benar ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita mau memberi keterangan. Misalnya di sini ya, 1 laki-laki, 2 perempuan, karena ada 1 yang tidak mengisi itu kosong, kita beri kosong, lalu oke. Nah, di sini juga kelasnya juga kita isi. Di sini kita tulis angka 1-nya, di sini di bawah sini keterangannya. Contoh ya, saya hapus dulu lalu saya beri contoh untuk yang ini. Saya hilangkan dulu cara untuk memberi keterangan di bagian values dari SPSS. Ini kan udah kosong ya. Jadi misalnya 1, tadi kita mau pakai ini untuk laki, kita add. 2 untuk perempuan. 3 tanpa keterangan, tanpa add. Oke. Sudah, lalu kita oke. Nah, ini semua data respondennya kita beri keterangan di kelasnya sama, di usianya, atau apapun yang ada di angket Bapak Ibu, kita beri nama di label dulu. Untuk itemnya kita masukkan yang di pilihan. Ini ya. Jadi contoh karena ini sudah saya kerjakan tadi di latihan tadi, jadi ini saya beri contoh misalnya 1 ya. 1 itu STS. 2 itu TS, tidak setuju. Ini sesuai dengan pernyataan di angketnya Bapak Ibu. Ini ragu-ragu. 4 S. 5 SS. Oke. Kemudian di oke. Nah, yang berikutnya kita tinggal copy aja sebenarnya. Jadi sampai selesai, sampai ke bawah, kita copy saja. Tapi memang tidak bisa langsung, harus satu item satu gitu ya kopinya.
Oke. Nah, sudah. Ini cara input data di layar SPSS dan cara memberi nama, kemudian memberi keterangan di valuesnya juga sudah. Asal gereja juga nanti harus dimasukkan gitu ya. Misalnya 1 itu GBI Pekalongan, 2 GPM dan lain sebagainya sesuai dengan keterangan yang ada di angket lalu di oke. Kalau sudah semua, lalu kita kembali ke data view. Dari data view ini kita sudah siap untuk melakukan analisis, baik itu analisis uji coba di bab 3 maupun analisis di bab 4 yang ada juga tutorialnya di tutorial analisis bab 4. Oke, sampai di sini tutorial untuk bagaimana menginput data ke layar SPSS. Semoga dapat menolong Bapak Ibu. Oke.